Kembali lagi dalam petualangan kami. Malam ini kami akan memancing di tengah gelapnya malam, di sebuah rawa yang sunyi dan penuh misteri. Disinilah kami akan mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menikmati suasana malam di alam terbuka. Inilah cerita kami malam ini. Petualangan memancing, berkemah, dan menikmati alam yang sesungguhnya. Hari ini, kami memulai perjalanan menuju sebuah rawa yang tenang. Jauh dari keramaian, disinilah rencana kami dimulai. Berkemah dan memancing di alam bebas. Sore itu, suasana terasa damai. Angin berhembus pelan, dan matahari mulai turun perlahan di balik pepohonan. Tak lama kemudian, aku bertemu dengan beberapa pemancing lain yang juga mencoba peruntungan di rawa ini. Sekarang, langit mulai gelap. Saatnya kami menyiapkan tempat beristirahat. Kali ini, kami menggunakan tenda otomatis. Cukup dibuka dari lipatan, dan dalam hitungan detik, tenda langsung berdiri sempurna. Praktis dan cepat, sangat membantu di kondisi seperti ini. Apalagi ketika cahaya mulai redup dan waktu terasa singkat. Kami menata perlengkapan di dalam tenda, memastikan semuanya tertata rapi dan aman dari embun malam. Kami tak sabar untuk segera melemparkan joran ke air. Malam mulai turun perlahan, dan inilah waktu yang paling kami tunggu. Biasanya, saat pergantian malam seperti ini, ikan-ikan nokturnal mulai aktif mencari makan. Suasana rawa yang tadinya tenang, kini mulai terasa hidup dengan suara percikan air di kejauhan. Beberapa menit pertama terasa hening, hingga tiba-tiba ujung joran bergerak perlahan. Tarikan pertama pun datang. Seekor ikan baung kecil berhasil kami dapatkan. Ukurannya memang tidak besar, tapi cukup untuk memecah keheningan malam dan menambah semangat kami. Tak lama berselang, sambaran berikutnya datang lebih cepat. Kali ini dari ikan sidat yang menyerbu umpan kami dengan ganas. Meski ukurannya hanya sebesar telunjuk, tapi tenaganya luar biasa. Beberapa kali ia membuat pelampung tenggelam dan muncul kembali, membuat suasana makin menegangkan. Malam itu, setiap kali joran bergerak, degup jantung ikut berlari. Disinilah letak serunya memancing malam hari. Sunyi, penuh kejutan, dan selalu meninggalkan cerita. Malam ini udara terasa semakin dingin. Setelah cukup lama memancing, kami mulai menyiapkan makan malam. Tapi ternyata, membuat api unggun tidak semudah yang kami kira. Sore tadi sempat turun hujan, jadi sebagian besar kayu di sekitar sini basah dan sulit menyala. Beberapa kali kami mencoba menyalakan api, tapi selalu padam sebelum sempat membesar. Bara kecil hanya bertahan sebentar, lalu mati terkena angin. Akhirnya kami temukan beberapa ranting yang masih agak kering. Pelan-pelan, api mulai menyala kecil tapi cukup untuk menghangatkan. Setelah api unggun berhasil dinyalakan, kami mulai menyiapkan nasi. Beras kami tuang ke dalam panci kecil, lalu dicuci beberapa kali menggunakan air rawa yang sudah kami endapkan sebelumnya. Setelah bersih, kami tambahkan air secukupnya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kini panci kami letakkan di atas bara api yang mulai merah. Suara air yang mendidih perlahan terdengar, berpadu dengan percikan api yang sesekali meletup. Aroma asap kayu mulai memenuhi udara malam, sementara uap panas dari panci naik perlahan. Suasananya tenang. Hanya ada suara jangkrik, gemericik air rawa, dan api kecil yang menari di depan tenda.
Sambil menunggu, kami menambahkan sedikit kayu ke api, menjaga bara tetap menyala. Sesekali kami melihat ke arah panci, memastikan airnya mulai mengering. Malam semakin larut, tapi suasana tetap hangat. Bukan cuma karena api unggun, tapi juga karena kebersamaan. Setelah nasi matang, kami mulai menyiapkan lauk untuk makan malam. Tadi sore, saat sedang memancing di tepi rawa, ada seorang nelayan yang melintas dengan perahunya. Ia menawarkan beberapa ekor ikan hasil tangkapannya, dan kami pun membelinya untuk dimasak malam ini. Ikannya masih segar, baru saja ditangkap dari laut. Kami lalu membersihkannya, lalu diberi bumbu sederhana, hanya garam, sedikit rempah, dan perasan jeruk supaya tidak amis. Bara api di depan tenda kini sudah cukup panas. Kami siapkan beberapa dahan bambu sebagai penyangga, lalu meletakkan ikan perlahan di atas bara. Suara desis langsung terdengar, aroma ikan bakar mulai menyebar ke udara malam. Sambil memanggang, kami sesekali membalik ikan agar matang merata. Dagingnya mulai berubah warna keemasan, kulitnya sedikit kering, menandakan sudah siap disantap. Setelah semua siap, inilah saat yang paling ditunggu. Ikan bakar yang tadi kami panggang perlahan di atas bara, kini sudah matang sempurna. Aromanya menggoda, apalagi dipadukan dengan nasi hangat yang baru diangkat dari panci. Tapi tidak hanya itu, saya juga membawa sedikit persediaan mie untuk tambahan santai malam ini. Kami rebus mie di air panas, lalu menambahkan bumbu sederhana dan mencampurnya dengan potongan kecil ikan bakar. Pagi pun tiba. Embun masih menempel di daun dan udara terasa begitu segar. Api unggun semalam kini tinggal bara, tapi kehangatannya masih terasa. Dari kejauhan, terdengar suara mesin perahu kecil. Para nelayan mulai kembali dari laut menuju rawa ini, membawa hasil tangkapan mereka. Di pagi yang tenang, kami duduk di tepi tenda, menikmati suasana yang perlahan hidup kembali. Pagi ini kami bersiap untuk pulang, sambil membawa kenangan sederhana yang tak tergantikan. Kentawa di bawah langit malam, aroma kopi di tepi air, dan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di alam.